Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kuku Wisnu Aji Jasmoro, jurusan Sastra Inggris, NIM 2003 02110173, jurus kelas D, Islam dan Budaya. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Dan di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian, meliputi akulturasi Islam dengan budaya. Yang kedua, bidang pemikiran, meliputi pengertian, periode, dan tokoh. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah bidang ritual kebudayaan, meliputi pengertian dan jenis ritual atau budaya. Langsung saja ke inti pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian akulturasi Islam dengan budaya. Proses akulturasi atau proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena bercampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Lalu, tradisi pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, tradisi pemikiran sebelum bersentuhan dengan paham-paham pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal, atau yang disebut sebagai masa sebelum modern. Dan yang kedua, tradisi pemikiran yang berkembang setelah terpengaruh oleh mereka, sentuhan modernis, atau masa modern. Dalam bidang keagamaan, upacara, sampai saat ini, di negara kita masih banyak sekali kita dapati. Bagi masyarakat Indonesia, upacara sudah mendarah daging dan sulit ditinggalkan. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia sulit membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Lebih-lebih budaya yang muncul di Indonesia, yang semula berasal dari suatu agama, berlangsung secara estafet, sehingga sulit dibedakan mana budaya Islam dan mana yang bukan. Lalu selanjutnya terdapat dua tokoh yang sangat penting dalam proses asimilasi Islam di Indonesia. Yang pertama, Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkap beliau adalah Nuruddin bin Ali bin Hasan bin Muhammad Hamid. Beliau hidup pada abad ke-17. Beliau datang ke Aceh pada tahun 1644 dan beliau berperan sangat penting dalam asimilasi di Aceh, menentang faham Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Lalu yang kedua, beliau Mangkunegoro keempat. Nama lengkap beliau yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA Mangkunegoro IV. Beliau lahir pada tahun 1809 dan wafat pada 1881. Adapun di antara pemikirannya tercantum dalam kerangkanya yang terkenal yaitu Wedatama, pengetahuan yang utama, yang berisi ulang atau ajaran. Lalu adapun ajaran Wedatama oleh Mangkunegoro IV. Yang pertama, ajaran bagi para golongan muda. Yang kedua, ajaran bagi golongan tua. Dan yang terakhir, suluk. Ajaran bagi para taruna atau golongan muda. Yang pertama, dianjurkan untuk mempelajari tata krama, sopan santun, serta memahami sumber ilmu yang benar. Yang kedua, jangan bersikap angkuh atau menyombongkan diri. Lalu yang ketiga, dapat menilai dengan cermat segala macam ajaran, sehingga dapat memanfaatkan ajaran tersebut dan memilih ilmu mana yang sesuai dengan bakat pribadinya sendiri. Dan yang terakhir, sadarlah dengan apa yang dimaksud menunaikan dharma selagi hidup di dunia ini. Lalu ajaran bagi golongan tua, yang pertama, ilmu mendidik anak, cara menentukan atau meyakinkan suatu ilmu. Yang ketiga, cara menjalankan sembah sujud kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa agar tidak sia-sia usahanya. Yang terakhir, meskipun seseorang sudah tua tetapi tidak berilmu dan tidak memahami ruas rasa, pasti mendapat sebutan tua tuas. Dikatakan tua karena umurnya sudah banyak. Dan yang ketiga, suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menjalankan soal-soal tasawuf, sifatnya panteistik, manusia bersatu dengan Tuhan, atau manunggaling kawula Gusti. Hal itu menunjukkan bahwa dalam alam pikiran Indonesia
Islam dianggap sebagai ajaran baru di samping aliran-aliran Tantravana yang sudah ada pada masa sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh suluk. Yang pertama, suluk Sukarsa. Isinya tentang seseorang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati, ilmu hakikat untuk mendapatkan kesempurnaan. Yang kedua, suluk Wujil. Isinya tentang wejangan-wejangan Sunan Bonang kepada Wujil, yaitu seorang kerdil bekas abdi dalam Majapahit. Yang ketiga, suluk Marang Sumirang. Isinya tentang seseorang yang telah mencapai kesempurnaan, telah lepas dari ikatan syariah dan berhasil bersatu dengan Tuhan. Akulturasi Islam dengan budaya dalam ritual keagamaan. Sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa, raja-raja Jawa sudah biasa melaksanakan upacara. Upacara raja ini disebut Raja Weda atau Raja Meda. Ternyata pengaruh upacara tersebut merambah kemana-mana, bukan hanya di keraton saja, bukan hanya dalam bentuk tertentu, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan terdapat dua bentuk, yakni selamatan dan daur hidup. Selamatan atau wilujengan atau selamatan adalah suatu upacara pokok dari hampir semua ritual upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya, dan penganut agami Jawi khususnya Koejaraningrat menyebutkan upacara selamatan biasanya diadakan di rumah atau keluarga, suatu keluarga, dan dihadiri oleh anggota-anggota keluarga yang pria dengan beberapa tamu, kebanyakan juga pria, biasanya tetangga terdekat dan kenalannya tinggal tidak terlalu jauh, para kerabat yang tinggal di kota atau dusun yang sama, dan ada kalanya teman-teman akrab yang mungkin tinggal agak jauh. Para tamu biasanya diundang tak lama sebelum upacara diadakan. Seorang antropologi wanita, Ann Stoller, telah menunjukkan kepada kita bahwa walaupun pada upacara selamatan para pri tampaknya memegang peranan, namun para wanitalah yang menentukan tanggal dan hari diadakannya. Bahkan yang menentukan perlu tidaknya mengadakan selamatan. Siapa-siapa yang akan memasak, siapa yang akan diundang, dan siapa yang akan diberikan besok selamatan. Dan yang kedua, yakni daur hidup. Dimaksud dengan daur hidup adalah upacara yang terkait dengan upacara-upacara sepanjang lingkungan hidup manusia. Koejaraningrat mengatakan, seperti halnya semua kebudayaan di Indonesia, kebudayaan Jawa pun memiliki serangkaian upacara sendiri untuk merayakan peristiwa penting sepanjang lingkungan hidup individu. Van Gennep mengemukakan bahwa rangkaian upacara sepanjang lingkungan hidup merupakan bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dalam kebudayaan manusia. Maka upacara yang terkait dengan daur hidup seseorang yang paling diperhatikan, baik itu terkait dengan kematian dan saat sesudahnya. Hal ini mungkin disebabkan karena orang Jawa menghormati arwah orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat menolong keselamatan roh di alam akhirat adalah dengan menjalankan upacara sedekahan. Sedekahan diadakan dari saat meninggalnya sampai ke 1000 harinya. Di samping itu masih ada upacara-upacara lain yang terkait dengan upacara daur hidup. Misalnya tingkepan, lahiran, memberi nama, kekahan, dan memotong rambut, upacara menyentuh tanah, dan hitanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi manfaat ilmu bagi kita semua. Dan saya ingin mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya bila terdapat salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.